Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa hari ini ya. Hari ini ada yang sudah menjalankan ibadah puasa hari kedua, tapi banyak juga yang baru menjalani hari pertama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bulan Ramadan ini juga biasa dikenal sebagai bulan berbagi. Bulan di mana amal ibadah berupa sedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia saat ini kan bebannya itu tambah berat ya. Setelah dihantam pandemi, lapangan pekerjaan menyempit, penghasilan berkurang, semua harga dan tarif kebutuhan hidup sehari-hari juga naik. Belum lagi bila kita bicara kenaikan pajak pertambahan nilai yang juga naik ini dari 10% jadi 11%. Dan ini pasti berimplikasi pada kenaikan harga barang-barang yang dikenakan PPN. Tapi kali ini saya tidak akan mengajak Anda membahas soal kerumitan dan keruwetan hidup, apalagi soal ambisi Pak Jokowi dan Pak Luhut yang ingin memperpanjang kekuasaan. Kita ganti dulu topiknya dengan yang indah-indah, yang segar-segar ya. Kali ini saya nggak akan mengajak Anda untuk ngobrol, berdialog, berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Tapi sebagai gantinya, saya ajak Anda untuk mengikuti perjalanan Bung Rocky Gerung ke Gunung Rinjani. Ini Gunung Rinjani ini letaknya di Nusa Tenggara Barat. Ini jadi apa ya, nggak jauh dulu ya lokasinya dari sirkuit Mandalika. Ini Bung Rocky bersama beberapa orang rekannya baru saja melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Jalur pendakian ke Gunung Rinjani ini saya perlu kasih catatan, perlu highlight pada Anda semua ya, bahwa Gunung Rinjani ini adalah salah satu gunung yang dinobatkan sebagai gunung terindah di Indonesia. Ini ya peringkat pertama. Dan biasanya pendakian itu ada 2 jalur, tapi Bung Rocky memilihnya ini melalui jalur Desa Sembalun. Ini beberapa fotonya yang diambil Bung Rocky dari Sembalun. Indah banget ya, kalau nggak lihat kubah masjidnya. Saya yakin pasti banyak di antara Anda yang menduga bahwa itu foto-foto diambil di salah satu negeri Eropa ya. Ya memang suasananya itu mirip seperti Eropa, tapi karena kelihatan kubah masjidnya itu orang pasti nggak yakin ini pasti bukan di Eropa. Kalau ada masjid ya setidaknya di Turki gitu atau negara-negara Islam lain di kawasan Kaukasus gitu. Tapi ini bukan di Eropa, bukan di Turki atau negara Kaukasus, tapi ini di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Jadi masih di negeri kita sendiri. Bukit-bukit yang menghijau di kejauhan dan bunga-bunga yang bermekaran bikin segar di mata ya. Lupa ruwetnya antrian minyak goreng, kelangkaan solar, dan kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga. Kok kita ngomongin politik lagi ya? Kembali ke laptop deh. Nah, selain puncaknya, Rinjani itu punya beberapa spot wisata yang sangat menarik. Salah satunya yang pasti tidak boleh dilewatkan itu adalah wisata ke Danau Segara Anak. Di sini Anda bisa berkemah sambil memancing. Danau Segara Anak ini berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Ya kira-kira separuh perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani yang setinggi 3726 meter dari permukaan laut. Selain memancing dan membakar ikan, ini para pendaki, para wisatawan itu bisa juga berenang di situ. Kalau kuat loh dengan udara yang dingin. Nah, tapi Bung Rocky ini rupanya dia sempat menyempatkan diri berenang gitu ya.
Ini bugar banget ya tubuhnya, karena udara di sekitar danau itu pada kemarin itu sekitar 15 derajat Celcius. Jadi sebenarnya bagi yang tidak terbiasa hidup di daerah dingin ini perlu pakai jaket tebal. Setelah berkemah dan menenangkan pikiran serta menikmati keindahan Danau Segara Anak, ini perjalanan bisa dilanjutkan menuju puncak. Tapi kebanyakan pendaki itu memilih langsung menuju puncak Rinjani. Setelah itu baru turunnya mampir ke Segara Anakan. Ini jadi apa ini ya, semacam prinsip saves the best for last. Jadi yang bagus ditinggalkan untuk disisakan untuk di belakang. Ini rute ini pula yang dipilih oleh Bung Rocky Gerung. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Dari 10 besar gunung tertinggi itu Rinjani berada di urutan ke-6. 4 puncak lainnya itu berada di Papua. Ada puncak Jaya setinggi 4.884 meter dari permukaan laut. Di puncak ini juga dikenal ada salju abadinya. Kemudian puncak Mandala di Kabupaten Bintang dengan ketinggian 4.760 meter. Ada puncak Trikora, ini di Papua Barat setinggi 4.750 meter. Puncak Enggak Pilimsit ini di Pegunungan Mauke Papua itu setinggi 4.717 meter. Jadi 4 puncak tertinggi di Indonesia itu berada di Papua. Di urutan kelima ada Gunung Kerinci di Jambi setinggi 3.805 meter, baru setelah itu Rinjani di 3.726 meter. Gunung Semeru yang tertinggi di Jawa itu berada di bawahnya. Nah, foto ini adalah saat Bung Rocky bersama teman-temannya berhasil mencapai puncak Rinjani atau di dunia internasional sering disebut sebagai summiter. Ini orang-orang yang berhasil mencapai puncak. Nama-nama para summiter ini kalau di beberapa puncak gunung tertinggi di dunia seperti Mount Everest itu akan masuk dalam catatan sejarah dunia. Orang yang pertama berhasil menjadi summiter di puncak Everest adalah Sir Edmund Hillary dari Inggris, didampingi oleh Sherpa, ini warga Nepal yang bernama Tenzing Norgay. Setelah sampai puncak, jangan dianggap perjuangan sudah selesai. Justru pada perjalanan turun, khususnya di gunung-gunung tertinggi di dunia ini banyak yang memakan korban karena biasanya faktor kelelahan dan juga karena kelalaian. Pada perjalanan pulang kali ini Bung Rocky memilih jalur mampir dulu di Danau Segara Anak. Nah, ketika dalam perjalanan pulang inilah kemudian Bung Rocky ketika turun dari Segara Anakan ini sempat bertemu dengan badai dan turunnya harus super hati-hati. Enggak. Untuk pendakian kali ini Bung Rocky memilih jalur naik melalui Sembalun, Pelawangan, baru kemudian menuju puncak Rinjani. Dan pulangnya itu jalur turun, mampir dan berkemah lebih dulu di Danau Segara Anak. Bersantai lebih dulu, baru kemudian turun melalui Torean. Pendakian dimulai Jumat siang dan turun pada hari Ahad pagi. Asik ya? Bagaimana? Asik ya kalau mendaki tadi bersama Bung Rocky ya. Anda yang mau ikut pendakian silahkan sambil mengasah akal sehat dan belajar mawas diri, tidak tergoda kekuasaan apalagi kemudian ingin memperpanjang kekuasaan. Kalau Anda memenuhi syarat itu, syarat akalnya sehat, tidak tergoda kekuasaan apalagi ingin memperpanjang kekuasaan, saya kira Anda boleh mendaftar ya. Saya Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.